Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Erlangga. Kelompok 12 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik kelas N yang diampu oleh dosen kami, yaitu Dr. Erina Sudaryati, Doktoranda Magister of Science, CMA, CA Akuntan. Kami akan mencoba menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah atau yang dikenal dengan SAPD. Sebelum kita mulai memasuki ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Karawita Triandini dengan NIM akhir 023. Lalu ada saya sendiri, Syadana Pradaya dengan NIM akhir 246. Lalu ada Ardelia Dwi Indira dengan NIM akhir 247. Dan yang terakhir ada Alia Sufi Krima dengan NIM akhir 248. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah. Pertama, apa sih sistem akuntansi pemerintahan daerah itu? Nah, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 232 ayat 3 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Oke, lalu agar serangkaian prosedur tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan pemerintah yang mengacu kepada prinsip transparansi dan juga akuntabilitas, maka SAPD juga memiliki beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama adalah UU nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, dan yang kedua ada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan ketiga ada Permendagri nomor 64 tahun 2013, dan yang terakhir ada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Oke, lalu setelah kita tahu pengertian dan juga dasar hukumnya, sekarang kita harus tahu nih, apa sih tujuan dari SAPD itu? Nah, tujuannya dari SAPD itu ada 3. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada pengawasan, dan yang ketiga ada manajerial. Nah, pertama kita ngejelasin akuntabilitas dulu. Akuntabilitas itu mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak bertanggung jawab berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Lalu yang kedua ada pengawasan, memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Lalu yang terakhir ada manajerial, yaitu akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan juga efisien. Oke, selanjutnya supaya kita bisa mempraktikkan dan menganalisa SAPD dengan baik, kita harus tahu nih apa aja ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu ada 2. Yang pertama basis kas dan yang kedua double entry system. Oke, untuk yang basis kas itu biasanya SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan menggunakan basis aktual untuk neraca. Oke, untuk yang double entry system itu didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Selanjutnya adalah pendapatan daerah, yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah, transfer atau dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pertama, pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dengan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan masih banyak lainnya. Lalu ada retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Untuk pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lalu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kedua, transfer atau dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, seperti pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Ketiga, yaitu pendapatan daerah lain-lain yang sah, yaitu seluruh pendapatan daerah di luar PAD
dan dana transfer atau perimbangan seperti hibah, dana darurat, atau sumbangan lainnya. Nah, untuk dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah itu menjadi bagian dari pendapatan yang dicatat oleh PPKD. Selanjutnya, pendapatan diakui dalam laporan realisasi anggaran berbasis kas dan laporan operasional berbasis akrual. Untuk pendapatan, laporan realisasi anggaran berbasis kas diakui ketika diterima pada rekening kas umum daerah, diterima oleh SKPD, dan diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Sedangkan pendapatan laporan operasional berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Berikut adalah beberapa teknik pencatatan yang ada. Yang pertama yaitu single entry, di mana pencatatan hanya dilakukan satu kali. Kedua, double entry, di mana pencatatan dilakukan 2 kali yang didasarkan pada persamaan akuntansi. Dan yang terakhir yaitu triple entry, di mana pencatatan dilakukan 2 kali dan ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Untuk SAPD sendiri menggunakan teknik pencatatan double entry. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pertama, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah, dibantu oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran dan PPKD selaku bendahara umum daerah. Setelah mengetahui mengenai desain pengelolaan keuangan daerah, saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAPD merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. SAPD dilakukan oleh 2 subsistem, yaitu PPKD selaku bendahara umum daerah yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD, dan SKPD sebagai pengguna anggaran yang menghasilkan laporan keuangan SKPD. Dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD akan menghasilkan satu laporan keuangan, yaitu LKPD. Setelah mengetahui desain pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai subsistem akuntansi pemerintah daerah yang pertama, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang biasa kita kenal dengan SKPD. Sebenarnya apa sih tugas dari SKPD itu? Menurut PP nomor 12 tahun 2019, SKPD memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD atau yang biasa kita kenal dengan RKA SKPD. RKA SKPD ini merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Yang kedua adalah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau yang biasa kita kenal dengan DPA SKPD. DPA SKPD ini merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dan yang ketiga adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD. Selanjutnya, untuk prosedur sistem akuntansi SKPD ini yang pertama dimulai dari prosedur akuntansi pendapatan, dan yang kedua prosedur akuntansi belanja, yang ketiga prosedur akuntansi aset, dan yang keempat adalah prosedur akuntansi non-kas. Prosedur sistem akuntansi SKPD yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan SKPD ini meliputi semua penerimaan uang yang berasal dari pendapatan daerah, yang hanya boleh diterima dan dibukukan oleh SKPD. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 2, SKPD hanya berwenang melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Pendapatan yang dipungut dan diakui sebagai pendapatan SKPD terdiri atas retribusi daerah dan sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Prosedur sistem akuntansi SKPD yang kedua adalah belanja. Berdasarkan PSAP nomor 2 paragraf 34, belanja diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, klasifikasi ekonomi, lalu organisasi, dan fungsi.
Klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi untuk SKPD hanya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Transaksi belanja SKPD ini bisa dilakukan melalui uang persediaan atau ganti uang persediaan, serta tambahan uang persediaan maupun langsung dari kas umum daerah. Lalu prosedur sistem akuntansi SKPD yang ketiga adalah aset. Prosedur akuntansi aset di SKPD ini adalah serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi yang dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan oleh SKPD. Dan prosedur sistem akuntansi SKPD yang terakhir adalah non-kas. Prosedur akuntansi non-kas yang dibahas ini meliputi prosedur akuntansi koreksi kesalahan, prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual, prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, dan prosedur akuntansi jurnal penutup. Nah, pembentukan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan, belanja, aset, dan prosedur akuntansi non-kas ini dimaksudkan agar perlakuan akuntansi terhadap transaksi pendapatan, belanja, penambahan atau pengurangan aset, dan transaksi non-kas diselenggarakan secara seragam, sehingga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan keuangan SKPD. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan keuangan SKPD ini memuat 5 komponen. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan operasional. Yang ketiga, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima adalah neraca. Untuk pencatatan pendapatan akan diakui ke dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Untuk melakukan pencatatan terhadap pendapatan yang ada di dalam SKPD, tentunya akan dicatat ke dalam buku besar, yaitu buku besar yang berbasis kas dan berbasis akrual. Untuk buku besar yang berbasis kas akan dicatat ke dalam subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran atau yang disingkat dengan SAPA. Dan untuk buku besar yang berbasis akrual akan dicatat ke dalam subsistem akuntansi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan SAK. Dalam hal ini, SAPA akan melakukan pencatatan terhadap pendapatan LRA yang dilakukan dengan basis kas dan menggunakan satu akun penyeimbang di dalam jurnal anggaran, namanya EPSAL. Sementara untuk SAK akan melakukan pencatatan terhadap pendapatan LO yang dilakukan dengan basis akrual dan menggunakan akun resiprokal di jurnal finansial. Setelah membahas SKPD, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang PPKD yang akan dimulai dari tugasnya. Menurut PP nomor 12 tahun 2019, PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Lalu bagaimana sih proses akuntansi dari PPKD? Proses akuntansi PPKD dimulai dari yang pertama mencatat data anggaran dan saldo awal, dilanjutkan dengan pencatatan transaksi selama tahun berjalan, lalu pencatatan AJP dan posting ke buku besar, dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, lalu menyusun LK dan mencatat jurnal penutup, terakhir menyusun neraca saldo setelah penutupan. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, cakupan sistem akuntansi PPKD adalah teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan laporan operasional, transfer, dan ekuitas, di mana di dalam pendapatan laporan operasional terdapat beban, pendapatan laporan realisasi anggaran, dan belanja, sedangkan dalam transfer terdapat pembiayaan, aset, dan kewajiban, dan yang terakhir, di dalam ekuitas terdapat penyesuaian dan koreksi, penyusunan LK PPKD, dan penyusunan LK konsolidasi pemerintahan daerah. Dan terakhir, akuntansi kas pada PPKD terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas, di mana penerimaan kas terdiri dari
transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, dan transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Sedangkan dalam pengeluaran kas terdapat transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran pembiayaan, transaksi pengeluaran transfer, dan transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Sekian penjelasan dari kami tentang SAPD. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.